Nah. Besok udah pada habis makanan ya? Apa aja? Terus? Belanja di pasar situ bagus nggak? Hah? Apanya bagus? Iya, itunya sayurannya bisa pagi-pagi belanjanya. Nih. Udah besok bikin sup ya, Kang Endul. Nih duitnya. Lintang itu. Minta angker sama lintang. Tapi jangan pakai ada. 2, 3. Ini 500 nih, pegang buat berapa hari. Tapi kalau dibikin sup jangan pakai kulit deh. Saya kan nggak suka kulit. Jangan ada kulit aja. Kulit lah. Iya jangan. Pakai sambal yang enak. Bikinin tempe bacem. Ya sama apa? Adek udah. Apa? Mau apa sayang? Udah makannya. Dia mau pizza. Allahu Akbar. Kan dia minta duit tadi. Lah iya tuh bayar sekali lah. Coba bisa. Kalau masuk pakai plastik kayak gini nih kan ada tuh. Bisa coba sini. Kalau nggak bau lagi taruh kulkas. Jangan taruh lagi di microwave. Ada cuma itu doang gak bakalan habis. Ada mau bobo. Hai. Ada mau bobo. Sambil makan malam ya. Udah bobo. Mana sayangan Sarah? Ayo bobo. Udah bobo. Nggak bobo nak bobo. Capek dia udah capek. Bobo. Kalau di kulkas atas aja teh. Iya biar saya ingat kalau ada makanan. Ini lagi dinner. Arkana udah bobo, udah ngantuk, udah grumpy dia. Nah, ini ada mashed potato. Jadi kalian harus kurang-kurangin makan yang namanya penyedap. Makan ini agak sulit kayaknya. Karena memang harus fresh tuh. Kerangnya harus fresh. Cuminya harus fresh. Tomatnya juga bukan tomat sembarangan. Ya. Habis saladnya. Oh ya kan, pakai susu. Baru kalian bully orang. Kalau hidup masih miskin, nggak punya apa-apa, tinggal di gubuk derita, jangan pernah kalian mencoba untuk memaki orang, apalagi. You wanna try this? Come here. Wash your hand dulu, wash your hand. Yang bersih pakai sabun, terus lap pakai pisau. Oh iya lupa. Jadi ini adalah baju jual pajamas, baju tidur kekinian yang super nyaman, mewah, yang bisa ngedapetin bahan-bahan mahal tapi dijual dengan harga terjangkau, kantongnya netizen plus 62. Tuh. Lah pakai tisu nak? Lo pakai tisu belum? Akhir bulan ini. Minta sama teteh tadi ayamnya Aska aja, Arkana aja kamu makan minta. Minta sama Teh Ati sayang. Kalau
kalau jual pajamas bisa dapetin bahan yang sama, terus dijahit lagi, terus dijual dengan harga kantong orang masyarakat Indonesia. Berarti jual pajamas bagus dong. Cewek yang tadi di IG siapa? Olah.oleh QI risolku. Aku lupa transfer ya Allah. Ntar ya ditransfer ya. Cewek yang tadi di Instagram itu siapa? Dia adalah salah satu pembuli yang berhijab. Tuh. Terus ada juga tadi saya ada mendm salah satu yang membuli juga, yang terpilih. Saya DM, saya tanya kenapa Anda pakai hijab tapi komen seperti itu. Sama aja kamu menistakan hijabmu. Lalu dijawab dengan dia, jangan dipikir pakai hijab itu orangnya baik. Hijab itu hanya untuk aksesoris menutupi kepala. Jeng jeng jeng. Dia bilang begitu loh. Ada DM-nya. Nanti DM-nya saya share ya. Gitu. Hari ini badan gue lagi agak kurang enak badan. Mungkin kemarin syuting, terus keringetan, kering di badan. Nyai nggak capek ribut? Enggak dong, ribut itu bagian dari kehidupan ya. Kalau nggak ribut sama gue, nggak ada yang bisa contreng biru, followersnya nggak akan bisa nambah, tidak akan bisa jadi headline news. Harus ribut sama gue dulu, baru bisa jadi headline news ya. Akhirnya gue masuk angin. Akunya kemana? Lagi di ruang ICU. Sayang, kemarin udah ada sehari, udah di private. Tiba-tiba ada yang mau masuk lagi, begitu aja terus. Ya malu, namanya juga artis kebanggaan. Kalau endorse baru orang kadarnya. Can you eat by yourself? Aska, can you eat by yourself? Kan? Kan, moist, sehat, bikin pad thai. Ya, tidak akan mengurangi harta gue, malah bertambah. Paham? Nah, kalau yang kali ini gue lagi adem ayem nih ya, lagi adem ayem, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang kesurupan. Coba, gak apa-apa miskin, asal aurat terjaga, dunia sementara, akhirat selamanya. Iya, akhirat selamanya. Udah miskin, belagu, nah nggak bakal dapet ya tuh akhirat tuh. Kayaknya lu bakal ketemu gue di neraka. Dia dari apa? Dah ya, segini cukup. Tuh. Selesai, tuh lihat. Langsung glowing kan? Cuman pakai face mist-nya doang glowing sayang. Ya. Tahun depan insya Allah kita beli baby. Collab sama Keanu lagi. Yes, tadi dipikirkan ya. Gosip Vicky dong, Nyai. Vicky yang mana nih? Vicky titik kecil atau kalau
orang kaya rumahnya sellingnya tinggi banget. Tuh, di atas ke bawah. Tuh, tinggi kan? Kalau orang susah, ya pakai tangan juga atapnya udah kesentuh. Iya ya. Tuh, tuh, si teteh tuh. Ya, nah orang kaya tuh gini. Tuh, kan? Lihat ya. Ini nih yang dibilang katanya iri sama siapa ya? Tuh, rumah gue sellingnya aja tinggi setinggi ini. Ada yang bisa nyaingin rumah selling setinggi ini. Tuh, hah? Coba. Malu sama tabungan Rafathar. Aduh, tabungannya Aska juga banyak, gila. Udah miliaran. Kayak pernah lihat aja tabungannya. Pakai malu sama tabungan Rafathar. Suka ada gila-gilanya netizen ini. Ya harus senyum, masa dia harus nangis Nagita? Kenapa sih netizen? Gue membanggakan rumah gue lah yang sellingnya tinggi tuh. Tinggi sekali tuh. Ya kan? Nah. Tuh. Tuh, lihat. Di rumah siapa nih? Ada nggak nih? Coba cek dulu. Astaga. Gedean rumah Koruben, iyalah. Gedean rumah Koruben dong. Dari harganya aja udah 50 miliar. Ini kan masih hitungan 15 miliar. Gimana sih? Kadang-kadang netizen tuh juga suka tololnya keterlaluan deh. Kalian tuh suka menyaingi artis lain dengan artis lain, tapi netizennya miskin yang ngomong, itu kan kasihan gitu. Coba kalau yang begitu yang ngomong tuh anak pejabat siapa, itu kan enak, jelek banget. Ini yang ngomong netizen, handphonenya juga mungkin masih Android yang jadul. Aduh, bener deh, gue tuh kadang-kadang suka habis pikir sama negara gue sendiri. Makanya nggak heran kalau di sini banyak orang miskin, bener. Gue tuh baca, kalian bisa baca ya di Google pun kalian bisa baca negara termiskin itu salah satunya adalah Indonesia, ada India. Malu dong, aduh. Harusnya tuh kita tuh ada catatan negara terkaya karena sumber kekayaan bumi dan alam tuh banyak kan dari Indonesia. Tapi kenapa dibilangnya negara termiskin? Ya dari masyarakatnya, enjong. Tapi banyak yang melebihi kamu loh, tapi nggak norak. Iya, gue norak dong untuk kalian semua. Tapi gue kalau sama teman-teman gue nggak mungkin gue norak karena mereka tahu perjuangan gue dari nol seperti apa. Kalau sama netizen yang udah miskin, makan susah, kemarin dapet bantuan dari pemerintah, terus selalu merengek-rengek, yang tiba-tiba kena pekerjaan, terus abis itu dipecat, stres, akhirnya banyak ngebully orang. Ya harus sombong. Kalau nggak sombong nggak bisa. Bener deh. Gue sombong aja bukan jadiin motivasi untuk kalian, malah lu makin parah bahasanya. Gue nyinyir ya, dapat uang. Gue postingan Instagram gue aja yang lagi gue nonaktifin itu per posting itu berbayar. Paham gak netizen? Kalau kalian udah mah kagak dibayar, udah mah nimbrung.
Terus besok susah mau makan apa, nanti mau isi token listrik bagaimana. Tuh ada lagi pakai hijab. Nauzubillah katanya Anis Pradi. Nanti dicabut semua hartanya, jangan terlalu gitu Nyai. Aduh ngomongin pencabutan nyawa. Terus aja lah dosa kalian masing-masing. Jangan sampai ini netizen yang ngebully gue ketemu di neraka, yang ada gue jejek. Kalau di sini itu ya, yang salah itu bisa jadi benar, yang benar bisa disalah-salahin. Tiba-tiba kepleset, dapat musibah, langsung dihujat semua, ikut campur semua, langsung semua pada jadi ustaz sama ustazah sehari. Begitu aja terus pola pikirnya, begitu aja terus pola hidupnya. Bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini akan maju? Cuma negara Indonesia doang yang di-ban. Coba pikir kenapa? Kenapa beginilah, begitulah, bosen lah, apalah. Semua orang satu dunia juga bosen tinggal di rumah. Kenapa di luar negeri semua PSBB udah gak ada? Di sini doang. Coba deh berpikir itu realitis. Ya udahlah, memang susah juga kalian untuk dibilangin. Emang kamu gak keluar Nyai? Sok deh. Memang saya pernah bergerumun keluarnya. Pernah lihat saya keluar kemana? Coba. Saya keluar pun yang ada saya bikin konten. Saya ngebantu orang. Ya. Saya langsung terjun ke rumah sakit. Coba yang mana saya yang dibilangnya keluar? Untuk yang berkumpul di tempat publik, ke mall rame-rame. Coba dicari faktanya dulu, realitanya seperti apa. Si Tete Mangkok, penjual ginjal, dia lagi skut karena dia sudah jadi tersangka. Coba kalau dia nggak jadi tersangka, mungkin dia udah sikat gue juga kali, ngikut-ikutan sama si ketua geng Pispot itu dan si Anyak Kuyang. Coba deh kita mulai dengan berpikir yang baik. Walaupun nanti misalkan ada berantem lagi di Instagram, jangan terlalu diikutin dan jangan juga ikut campur. Kalian mengenal secara pribadi orang yang kalian bully aja enggak? Kalau kalian mengenal, pernah ketemu, at least pernah ngobrol bareng, it's okay, itu masuk di akal. Tapi kalau udah nggak pernah ketemu, cuman ngikutin Instagramnya doang, cuman ngelihat apa yang lu saksikan di TV atau di YouTube atau di story, terus kalian sok-sokan mengidolakan. Aduh, capek deh. Tapi Niki juga suka ngajakin report akun sebelum Niki. Oh iya dong. Gede palanya habis semua. Kenapa? Ya, Palanya it's okay. Thank you. Bawa tatakannya dong. Nggak usah deh, pakai meja aja. Coba ya netizen mulai sekarang. Berpikirlah secara logis. Ya. Skincare udah masuk Palembang belum? Ada resellernya ya kayaknya ya. Coba kalian mulai sekarang ya, nih yang nonton gua 3.000 orang. Coba kalian berpikir secara realistis, realita kehidupan yang sebenarnya. Iya, ini lagi sakit karena gua lagi masuk angin, kentut-kentut mulu. Jadinya matanya beler. Daripada netizen kalian buang-buang kota cuman buat menghujat artis
lain yang sedang berseteru, mendingan nih yang kena PHK atau yang emang gak pernah dapat kerja atau yang hidupnya dari dulu sampai sekarang susah, mendingan mikir dari sekarang gimana caranya gue memperkayakan diri gue sendiri dan keluarga. Tuh yang bener. Masa mau sih hidup miskin dari dulu sampai sekarang? Ih, gue najis. Doain ya Kak Niki diterima kerja di rumah sakit jadi perawat. Amin, amin. Perawat itu pekerjaan yang sangat mulia. Bisa membuat orang sembuh, membantu orang yang sakit. Ini kita misalnya skincare Jaktim, halau. Nah ini tadi gue harusnya janjian sama mereka di rumah gue, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, Ais sedang tidak enak badan. Karena kelelahan syuting terus ya. Kalau artis ya begini, syuting di TV bukan cuma di YouTube. Kalau YouTube mah bukan syuting. Syuting tuh di TV, itu namanya selebriti. Gak boleh dikerik itu justru makin bikin pori-porinya membesar. Kadang-kadang sih gue dikerik juga kalau dalam keadaan kalau keadaan yang mepet. Tapi nggak bagus itu. Terima kasih nih kita misalnya skincare.jaktim. Duh, pengen berak lagi. IG-nya sedang tidak ada karena dari kemarin hilang timbul bosen, akhirnya sudahlah dibiarkan saja dulu sampai orang yang ingin masuk ke Instagramku itu tidak bisa masuk lagi, diprotek seprotek-proteknya. Ya malum namanya juga artis terlalu top, biar gimana pun gue huru haranya, biar gimana pun gue dihujat sama kalian semua netizen, tetap gue itu artis, gak akan bisa dilengser. Predikat gue itu sudah artis papan atas. Everybody knows me. Bukan cuma di Indonesia, tapi di belahan dunia. Nah, astagfirullah, gak ada yang mau jadi miskin juga mbak. Memang, nah kalau gak ada yang mau jadi miskin, kan tadi pikir cuman bisa main Instagram, kuota habis puyeng. Ngerti nggak? Nggak ada orang dilahirkan mau menjadi orang miskin, misqueen, kismin. Nggak ada. Mau kemana? Coba gue tanya. Nih, kalau kayak gue itu adalah public figure, ya. Gue itu adalah artis, selebritis yang muka gue terpampang di TV hampir setiap hari sebetulnya, dulu-dulu sebelum COVID. Tapi bismillah, ya, Juli ini kita kepo tayang lagi, bakalan tambah muntah ngelihat muka gue tiap Senin sampai Minggu, bayangin. Nah, kenapa gue selalu dibukakan rezeki sama Allah walaupun mulut gue nyinyir, gue tukang ribut. Coba kalian pikir, kenapa? Ayo, kenapa malah yang orang-orang yang baik di luar sana yang kalian lihat baik selalu aja seret rezekinya? Kenapa? Nah bener tuh, jangan lupa istighfar. Kita semua pendosa. Sama, gue bukan lagi pendosa, dosa banget gue mah. Niki katanya nggak dendam. Memang saya emang nggak pernah dendam orangnya. Tapi saya jangan diduluin aja. Pansos dari mana? Itil-itilan. Hah? Pansos dari mana? Tuh
Tuh Hexa tuh, amin. Sukses selalu buat Mimi Alori dan Arkana, amin. Orang yang bilang gue pansos itu berarti dia netizen yang udah miss queen. Idiot. Gak punya gairah dalam hidupnya. Matanya buta. Dibilang gue pansos. Aduh. Yang jangan suka bicara soal amal kebaikan orang lain, ya. Netizen ini kadang-kadang suka gampang banget dibodoh-bodohin. Ntar gue mau bikin konten, gue mau kasih uang aja 500.000 ke orang, udah selesai. Bukan seperti itu cara beramal yang baik. Kalau ada konten gue juga yang ngasih. Nah, kalau ada konten gue juga yang ngasih duit, kalian scroll ke bawah di Crazy Nick Merrill. Ada nggak gue yang cuman ngasih berapa lembar? Nggak. Paling sedikit itu ya, paling sedikit gue ngasih itu 3 juta. Itu paling sedikit. Kalau gue lebih ridho dan ikhlas baru diacungin jempol. Kalau cuman baik di sosial media tapi kenyataan hidupnya bertolak belakang 185 derajat, semua orang dianjing-anjingin. Kalau gue ngomong anjing itu pasti gue taruh di sosial media gue supaya kalian tahu begitulah sifat gue. Tapi kalau sudah tidak ada Instastory, tidak pegang kamera, tidak pegang handphone, kalian boleh tanya sama karyawan gue yang bejubeng gitu. Duh, ngantuk gue, harus makan obat nih. Nah, terus nih ya, cuman di negara gue doang, di Indonesia Raya yang berkedaulatan, berpancasila, dan di sila ketuhanan yang Maha Esa, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak ada. Kenapa? Coba kalian pikir. Ketika ada satu artis ya ketangkep gara-gara narkoba, let's say narkoba aja yang sekarang lagi banyak banget nih, langsung deh ditaruh di sosial media sama akun gosip misal ya, tiba-tiba langsung bejibung tuh komennya yang aneh-aneh. Nah, selalunya kayak begitu. Lu lihat deh di luar negeri tuh ya, artis ketangkep kena narkoba kayak ribut kayak, they never bullying, tahu nggak pernah. Cuman di sini doang netizen bisa nimbrung ngebully orang, netizen bisa nimbrung ikut campur, padahal kenal juga enggak lah. Kalau gue ikut campur, gue artis, gue tahu yang sebenar-benarnya dan gue kenal orang tersebut, itu namanya bukan ikut campur. Kalian bilang gue pansos, kalian bilang gue iri, kalian bilang gue cari makan lewat endorse. Hey, kalau endorse itu mah memang udah keuntungan gue. Tapi gue cari duitnya nggak dari endorse. Ya, endorse itu gue pakai buat foya-foya, buat ngeraktir temen-temen gue, beliin hadiah. Itu keuntungan plus untuk gue. Jangan iri. Mata pencaharian gue itu selain artis, kalian juga jangan buta hati dan mata. Gue ini punya bisnis nih, Zol Pajamas laris keras.
ya, nih jual pajamas, laris keras. Kan banyak artis luar negeri kena bully netizen, langsung bunuh diri. Itu buliannya lain. Coba kalian cross check lagi. Kan kalian punya handphone canggih, bisa search di Google what happened, kenapa bisa jadi dia bunuh diri. Bukan hanya tekanan dari netizen, tapi memang ada tekanan dari yang lain-lainnya. Emang iya lo lahir dari Take Me Out? Lah emang iya, kan ada di YouTube. Tolol nih orang, sadar diri. Gue sadar kalau gue gak sadar, gue gak bisa ngerawat anak-anak gue. Kalau gue gak sadar, bisnis gue gak bejubel. Ada jual pajamas, baju tidur kekinian yang laris manis, ada Niki Denim, ya kan, celana jeans yang laris manis, ada beauty head tutu, salon. Ini lagi mau keluar skincare. Duit gua itu bisa ngebeli ya satu kampung kalau dijual. Paham gak? Lagian gak penting. Gua mah gak pengen dilihat baik di mata manusia. Gak penting. Manusia itu semuanya rata-rata sama lah, munafik. Nah makanya di sini mah jangankan artis, pemimpin negara sendiri aja dibully, emang iya. Ya jadi nggak, ya no wonder lah kalau negara ini ya begini-gini aja, lebih banyak orang susahnya dibanding orang suksesnya. Nah nanti kalau udah nggak diterima kerja, langsung loyo kayak tulangnya disiram ini pengharum pakaian, lembut banget. Mikir nih, sekarang lagi COVID, banyak banget kantor-kantor, perusahaan, mall, karyawan pada dipecat-pecatin, dibikin minim. Ya, harusnya kalian tuh udah punya ide gimana caranya supaya gue bisa dapat uang dan bisa membahagiakan anak istri gue atau keluarga gue. Jangan kalian ikut nimbrung, sosokan ngebelain yang dilihat kalian bagus di depan kamera. Gua mah mau di belakang kamera, mau di depan kamera, ya begini orangnya, gak berubah sedikit pun. Kenali dulu orangnya, baru kamu bisa menilai orangnya. Jangan dinilai dari nih nonton live story. Nanti live story gue ditaruh di YouTube sama orang. Akhirnya apa? Dapat viewers, dapat AdSense. Bagi-bagi rezeki kan gue. Baik gue itu. Kalian tuh aduh. Udah deh, kadang-kadang gue suka gak habis pikir gitu. Gue ini, Nikita Mirzani ini, biar artis huru-hara adalah sumber rezeki untuk kalian semua. Ya tanpa gua, ya kalau tanpa nyap-nyapan gua, nyinyiran gua atau huru-haranya gua, kalian tidak akan bisa ngambil story gua untuk kalian masukin ke YouTube masing-masing. Paham? Ya. Dan karena berseteru sama gua juga lah, ya endorsan musuh-musuh gue kencang, walaupun harganya masih 150.000. Ya kalah jauh lah sama gue yang satu storynya 4 juta, ya kan. Tapi gak apa-apa, itu namanya bagi-bagi rezeki. Nah dengan cara itulah pelebur dosa gue. Orang zaman sekarang tuh terlalu pintar menilai diri orang lain, tapi dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Kadang-kadang suka kasihan betul sama netizen Indonesia tuh. Hidup susah, mati pun tak mau. Tapi ya gitu, hidupnya stuck aja, begitu-gitu aja. Jadi gue pernah nyamperin salah satu haters ya. Gue iseng gitu. Karena gue kan punya alat yang bisa cari alamat kalian lewat Instagram. Gue iseng tapi gak gue masukin konten. Karena gue kasihan. Ternyata setelah gue samperin di daerah deket Kuintang tuh apa ya? Aduh, gue lupa. Pokoknya deket daerah Kuintang situ ya. Gue samperin, gue cari-cari tahu, gue kasih lihat fotonya. Karena kan kalau dari
pencarian gue itu, kapan Marco bisa ketemu nih kita? Jadi dari pencarian itu apa ya namanya ya? Dari pencarian itu cuman bisa 100 meter jaraknya apa gitu, gue lupa. Akhirnya gue harus ngasih unjuk mukanya. Ternyata ada yang kenal. Dianterinlah gue ke rumah si haters ini ya. Nah, setelah gue datengin rumah si haters tersebut, lululah hati gue. Kenapa? Ternyata bukan maksud untuk menghina ya. Rumahnya sama gudang gua itu masih rapihan gudang gua pertama. Masih besaran gudang gua juga. Terus dia tinggal sama mamahnya doang. Papahnya sudah gak ada. Bukan gak ada meninggal, tapi pergi meninggalkan ibunya. Gitu, karena ibunya sakit. Coba bayangin. Sempet-sempetnya ibunya lagi sakit, ya, dia ngetik, dia maki, dia bawa anak-anak gue. Paham gak? Sampai segitunya, kalau gue mau jahat kayak tetangga sebelah yang kalau gue mau jahat kayak tetangga sebelah yang sidang katanya mencuri motor itu sampai ditaruh di YouTube-nya, gue bisa aja untuk mencari simpatik kalian semua dan akhirnya membuat kalian jadi takut sama gue. Gue bisa lakukan itu. Videonya pun masih gue taruh di kamera gue. Tapi balik lagi, apa harus gue melakukan itu untuk mencari simpatik kalian sampai kalian memuji gua? Rasain lo, makanya lo jangan suka bullying nyai, makanya lo jangan suka begini begitu. Apa perlu? Setelah gue lihat rumahnya, dia pun minta maaf sama gua, malah dia bahkan mau cium kaki gua. Tapi gua tidak mau melakukan itu, gitu loh. Coba deh, sebegitunya kalian benci sama satu orang artis yang kalian tidak pernah kenal, sampai kalian tidak memikirkan apa yang sedang terjadi di rumah kalian masing-masing. Coba kalau gue gila, gue posting, gue taruh di konten YouTube gue, lumayan gue dapat AdSense. Duitnya di AdSense buat di kantong gue sendiri. Ayo. Tapi tidak gue lakukan. Cuman kalau gara-gara gue tidak lakukan, sekarang malah jadi orang makin banyak. Gitu loh. Dikasih duit gak nyai endingnya? Ya dikasih lah. Orang emaknya kena stroke. Udahlah, sekarang jadilah netizen yang bisa menempatkan dirinya masing-masing. Kalau ingin mensupport artis yang kalian idolakan, supportlah dengan benar. Jangan Nah, sekarang ya jadilah netizen yang bijak. Jangan ketika ada artis tertangkap, apalagi ini juga yang kemarin artis tertangkap prostitusi yang kalian juga tidak pernah kenal dan kalian juga nggak tahu sebabnya kenapa bisa begitu, ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan ngatain. Janganlah. Cobalah setidaknya kalau kalian tidak bisa memberikan apapun untuk negara, kontribusi, apalagi uang. Dan gue juga yakin kalian tuh gak ada yang bayar pajak. Gue nih bayar pajak. Ya. Jadi berikanlah hal-hal yang terbaik. Kalau gue bukan orang baik. Gue juga tidak terlalu mengerti tentang agama. Tapi gue juga tidak mau belajar dengan salah orang. Gue masih belajar tentang agama gue. Kalau gue melakukan kesalahan, itu namanya manusiawi. Karena gue adalah manusia. Gue juga kepengen melakukan apa yang mau gue lakukan. Tidak semuanya segala sesuatu diatur oleh netizen. Kalian itu hanya penonton yang baik yang bisa membantu
apa ya, yang bisa membantu apa ya namanya, bahasa Indonesianya apa ya, aku jadi lupa. Kita kalau pakai bahasa Inggris nggak ngerti lagi. Ya sudah, lupakanlah. Surabaya PSBB lagi. Nah, makanya kalian nggak terlalu ngerti.